Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya World Electric. Pada video kali ini saya ingin memberikan sebuah tutorial cara membuat alat yang harganya itu ya lumayan ratusan ribu, bahkan ya mahal lah. Dengan modal hanya 5.000 rupiah saja. Alat apakah itu? Jika Anda penasaran, mari tonton video ini sampai habis. Oke, jangan di skip. Ya, kalau Anda skip Anda berdosa karena ya mau nonton tapi di Anda skip. Jadi Anda tonton sampai habis terlebih dahulu. Bagaimana caranya dan buat alat apa itu? Oke, untuk bahan-bahan yang kita gunakan pasti ya kita sediakan uang 5.000 dulu. Untuk beli apa sih? Yang pertama kita beli 2 buah baterai ABC 1,5 volt yang ya terserah sih mau ukuran yang semana, segini saja sudah cukup atau yang mau yang besar atau yang kecil terserah Anda. Oke, ini 2 buah saja. Ya harganya itu satu buahnya kalau saya tidak salah 2.000 mungkin kalau saya tidak salah, seperti itu 2.000 atau berapa ya, ini sudah 4.000. Ya habis itu Anda pakai kabel-kabel bekas saja nih, kabel bekas. Buat apa lagi kabel bekas? Udah ikuti aja dulu. Kemudian Anda beli LED. LED kalau satu beli ini hanya 500 rupiah saja ya, masih sisa 500 rupiahnya Anda. Iya kan? Ya modal 5.000 saja buat alat canggih. Alat canggih apa sih itu? Makanya tonton dulu. Pertama baterainya itu Anda buat seperti inilah. Anda ambil lem dulu biar rapat, atau mungkin Anda punya tempat baterai. Ya kalau saya tidak ada tempat baterai, jadi ya maklum aja pakai ini aja di lem, udah mantep lah, udah cocok lah ini. Anda lem seperti ini ya sampai rapat, jadi supaya tidak kemana-mana baterainya. Masa iya baterainya nanti pigi-pigi? Nggak mungkin. Oke, jadi ini sudah dikasih lem, kok lem pula ini, selasiban, lakban. Sudah kita lakban gini, kemudian kita seri baterainya. Kita seri, bagaimana cara serinya? Ya kita ambil solder, ya kita seri, kita gabung pakai kabel apa pakai apa terserah lah. Yang penting terseri lah dia baterai jadi 3 volt pokoknya. Jadi saya pakai ini saja. Nih ada kabel. Ya tinggal di seri saja. Loh, saya nggak bisa nyolder baterainya nggak bisa tersolder. Ya Anda kerok dulu lah, Anda ambil ini, kemudian Anda kerok sikit-sikit, baru Anda kasih timah, kemudian Anda solder, maka akan bisa lah Anda solder itu. Kalau nggak Anda kerok, nggak akan bisa nyolder. Mau sampai kapanpun nggak akan tersolder nih baterai kalau nggak dikerok, kan gitu. Mau pakai plug bagaimanapun nggak tersolder, dibilang nggak tersolder gitu. Nih saya coba solderkan dulu. Oke, mau buat alat apa sih itu? Makanya tonton dulu sampai habis. Nanti Anda skip, jadi nanti nanya-nanya lagi. Itu alatnya apa ini? Makanya tonton dulu sampai habis. Waduh, kan kotor ini ya tempat saya ini. Kita gabung dulu baterainya ya. Wih, ini apa kabel pula nih? Kita ambil, kemudian kita solderkan. Seperti ini saja. Kita ambil kabel tadi atau apalah, pokoknya yang bisa dibuat seri jadinya. Kita ambil, kemudian kita solderkan ke baterainya. Oke, ini sudah tersolderkan. Ya mudah sekali memang. Kemudian sebelahnya juga, pokoknya positif ke negatif lah, tersolder seperti ini. Nanti saya beri skemanya supaya Anda bisa mengikuti juga di rumah Anda lah, mengikuti. Kemudian ambil LED. LED ini kan ada yang positif dan negatifnya. Tunggu manapun. Nih, yang positifnya ini kaki positif, ya kasih di positif ini, kaki positif baterai, bisa disolder langsung ke kaki positif baterai. Oke, kemudian tinggal ambil kabel yang warna merah nih, ingat ya, yang warna merah nih di negatif baterai. Ini ya, tinggal solder saja yang warna merah pokoknya tinggal Anda ambil kabel yang warna merah, Anda solder di negatif baterai. Kemudian yang warna hitam ya di negatif ini LED seperti ini. Nih negatif LED. Oke, sudah jadi alatnya. Wih, alat apa itu? Cuma aceng gitu. Yuh, alat apa itu? Wih, nggak jelas itu. Wih, kok copot? Sabar, nanti saya jelaskan makanya tonton dulu sampai habis. Jangan di skip. Kalau di skip nanti nggak tahu. Nanya-nanya lagi nanti pasti. Untuk apa dan cara gunainya cemana, makanya tonton dulu sampai habis. Di sini ujungnya kita pelintir atau mau disolder atau mau diapain terserah lah, yang penting ujungnya ini lancip.
Oke, ini sudah jadi alat yang sangat canggih. Wih, canggih apa? Cuma ngehidupi LED gini. Oh, LED-nya ya terserah Anda mau warna apa ya. Saya lupa tadi bilanginnya. Yang penting kabelnya warna merah dan hitam saja, atau bisa warna apa. Terserahlah mau warna apa. Jadi alat ini adalah alat ya pengganti multitester. Wow, sangat canggih. Maksudnya gimana alat pengganti multitester? Dan di sini saya sudah membuat alat ini. Ya, pengganti multitester. Anda tahu kan kalau misalnya multitester tuh dikali ohmnya itu bisa berfungsi untuk apa saja. Jadi itu sepertinya alat itu. Seperti itulah. Mau ngecek dioda pakai ini bisa, transistor bisa. Oke, mari kita cek langsung ya. Kita cek transistor pakai ini. Tapi alat ini dikhususkan ya bisa untuk cek kabel, alat untuk cek kabel. Misalnya seperti kabel-kabel yang sering putus di tengah itu kabel apalah gitu. Jadi bisa Anda cek kabelnya. Misalnya lah ini, coba saya ambil kabel nih, ada kabel nih. Misalnya putus di tengah. Jadi Anda cek aja ujungnya itu disatukan gini dan ujungnya disatukan. Kalau nggak hidup berarti putus di tengah. Gitu maksud saya. Kemudian selain alat untuk kabel itu, yaitu alatnya ini juga untuk mengecek transistor, dioda, MOSFET, terus ya apa yang lain-lain lah. Pokoknya ya seperti IC juga bisa. Ya bagaimana caranya? Ya Anda pasti tahu cara ngecek transistor dulu, pemakai multitester biasa. Cobalah kalau Anda mau ngecek transistor memakai multitester biasa, pasti ya cara ngeceknya itu untuk ngecek ini kan NPN D718 itu kan NPN. Maka untuk cara ngeceknya itu adalah kaki merah ini di basis dan kaki kolektor dan emitor itu di sini. Kaki hitam seperti ini cara ngeceknya. Nih. Kan kalau ngecek transistor ini kan seperti ini. Nih. Kalau ngeceknya kan pasti gini. Maka kalau keluar angka segitu berarti itu masih bagus dan masih bagus. Tapi kok misalnya dibalik, yang warna hitamnya di basis dan kolektor emitor itu dapat warna merah, maka nggak akan dapat angkanya. Dan itu artinya bagus transistor itu. Maka kita ceknya ya seperti itu. Cara seperti ngecek pakai multitester. Yang warna merah ini sebagai merah ini. Dan hitam sebagai hitam. Ya kalau ini mau diganti prop multitester pun bisa. Jadi seperti ini sistemnya. Lihat nih ya. Kalau seperti saya tadi, pasti keluar angkanya maka hidup lampu. Bisa dilihat. Nih. Oke. Bisa kita cek. Hidup kan? Ya seperti itu. Oh, ini kebalik ya? Oh ya, kebalik. Ini kebalik untuk kaki warna merah dan hitamnya tidak apa-apa. Yang penting untuk cara ngeceknya itu sama saja. Mau terbalik cemana, yang penting tandai warna kabelnya itu untuk cara ngeceknya. Kalau misalnya seperti ini kan hidup nih, kan hidup. Tapi kok misalnya dibalik seperti ini, nih, dibalik. Nggak hidup, berarti itu masih bagus untuk transistornya. Tapi kalau misalnya kita balik ini kan awalnya kan harusnya nggak hidup kan, tapi kalau misalnya kita gini hidup, maka ya pokoknya seperti ngecek dioda lah ya, seperti ngecek apa saja. Ini saya ada coba dioda, kita ngecek diodanya itu seperti ini. Kalau kita seperti cek pakai multitester kan, kalau misalnya keluar angka 22 dari sebelah ke sebelah, maka itu dipastikan diodanya short seperti ini. Oh, ini hidup. Coba kita balik, apakah hidup juga? Hidup juga, berarti dioda short. Oke. Di mana tandai dioda short? Tandai saja dari warna lampu LED-nya. Kalau terlalu terang, berarti dia short, sudah dipastikan. Kalau kita balik lagi, kan? Short. Coba saya tes ambil LED yang bagus dulu ya. Yaps, dioda maksud saya. Ini ada dioda bagus sudah jadi bridge, ya nggak apa-apa sih. Jadi bridge apa bedanya? Ini kan kaki katoda dan anoda. Coba kita tes seperti ini. Ini coba kita tes. Maka nggak hidup. Coba dibalik, apakah hidup? Kan hidup. Bisa dilihat hidup kan. Tapi kalau misalnya dibalik lagi, nggak akan hidup. Berarti dioda ini bagus. Seperti ini. Ini ada dioda transistor. Dioda transistor seperti transistor bentuknya, tetapi ini bukan transistor melainkan dioda, seperti yang pernah saya buat videonya tentang
seperti ini. Pokoknya pernah saya buat videonya. Ini bukan transistor melainkan dioda. Bisa dilihat di simbolnya. Kita bisa melihat dari kaki-kakinya ini. Ini kan ada kakinya. Ini ada katodanya dan anodanya. Coba kita tes. Nah, kalau kita balik, coba nggak hidup, maka masih bagus. Kalau kita gini, ini kan hidup. Kalau kita balik, nih kita balik, nggak hidup. Nah, berarti itu bagus. Jadi prinsipnya itu kalau sistemnya itu kita yang penting pahami sistem dioda seperti itu saja. Kalau mau mengecek seperti ini, nah, tidak hidup. Dan kalau dibalik hidup, maka itu masih bagus. Dan bisa Anda cek sendiri, Anda bisa buat alatnya sendiri. Untuk skemanya coba saya gambarkan dulu. Skema ini skema baterai ya, positif dan ini negatif ya, terbalik kalau nggak salah, nggak tahu lah. Pokoknya ini seperti ini 3 volt pakai baterai, atau ini gambar skemanya dulu seperti ini. Kemudian di sini ada LED ya. Seperti ini. Kok di positif? Iyalah, di positif. Kalau saya tidak salah gambarnya gini ya, di LED. Kemudian seperti ini. Coba koreksi kalau saya salah. Kemudian ini di prob merah ya. Ya, ini saya kebalik sajalah probnya antara merah dan hitamnya. Kemudian ini hitam. Kemudian ini ya udah jadi prob gitu. Kemudian atau mau gambar asli lah gini. Gambar asli. Kemudian seperti ini. Ini yang bawah, ini positif, ini negatif, dan ini positif dan ini negatif. Kemudian di seri. Setelah di seri, ini ya ke LED gitu. Kan ke LED, yang ini positif LED dan ini negatif ke LED. Negatifnya yang seperti saya bilang tadi, ya ke prob hitam dan ini merah. Kemudian ini hitam. Ya seperti itu saja sudah jadi alat yang canggih seperti multitester. Ya memang cara kerja multitester itu seperti itu. Ya Anda baru tahu cara kerja multitester. Ya memang seperti itu cara kerja multitester itu. Apalagi kalau multitester analog. Sistem multitester analog itu seperti itu saja. Tapi kalau digital seperti ini kan ada rangkaian IC-nya lagi untuk menerjemahkan dari analog ke digital seperti itu. Tapi kalau misalnya yang analog, ya langsung saja ke analog, dia langsung berputar kan angkanya itu. Dan alat ini bukan untuk ngecek dioda, transistor, kabel atau yang lain, tapi bisa juga mengecek elko atau kapasitor. Bisa kita cek kapasitor apa saja, kita bisa mengeceknya memakai ini. Ini coba saya ambil multitester lagi. Ini kapasitor ukuran berapa nih? 330 mikrofarad, 35 volt. Bagaimana ngeceknya? Kita hanya mengeceknya seperti ngecek yang namanya pakai multitester analog. Kalau elko yang bagus itu bagaimana dan elko yang tidak bagus itu bagaimana? Elko yang bagus itu kalau kita beri tegangan, maka yang dihasilkan itu akan dia terang bentar baru redup seperti ini. Ini bisa saya beri tegangan, maka terang bentar akan redup. Terang bentar langsung redup, itu artinya bagus. Seperti sistem yang namanya nih multitester analog. Multitester analog itu kan sistemnya seperti itu. Kalau ngecek ini kapasitor, ini kan multitester analog seperti ini. Kita dikali ohm, misalnya kali ohm. Kalau kita ngecek kok transistor ini kapasitor maksud saya, kita ngecek kapasitor, maka dia angkanya itu nanti pertama kan gini di angka 0, baru nanti angkanya itu jadi segini atau segini baru balik lagi ke angka 0. Itu artinya kapasitor ini bagus, seperti itu kan sistemnya. Coba kita ambil kapasitor lainnya, ataukah sama atau tidak. Ini kebalik saja probnya. Harusnya ini yang hitam ke hitam saja lah. Coba saya balik dulu lah biar Anda tidak bingung nanti untuk membuatnya. Ini kok terbalik. Udah, yang penting ikuti saja yang cara saya. Jadi Anda tidak perlu beli multitester mahal-mahal ya untuk ohmmeternya saja. Ya karena membuatnya dengan harga 5.000 saja sudah bisa. Kalau diganti yang lain bukan dioda tapi entah buzzer entah apa, ya nggak bisa. Ya harus pakai dioda lah, mau dioda apa saja, yang penting dioda LED. Saya pakai dioda LED nih, atau memakai dioda tambah buzzer, ya tes saja. Nggak masalah. Di sini saya coba ya untuk
alatnya kita coba di negatif ke negatif dan positif ke positif. Perhatikan warna LED-nya, kalau langsung terang terus redup lagi, pertama terang baru langsung redup, itu artinya kapasitornya sih bagus, dan sebaliknya kalau misalnya terang terus itu berarti kapasitor tidak bagus. Nah, tadi terang baru redup seperti itu, berarti ini kapasitor sangat bagus. Bisa Anda coba sendirilah untuk ngecek ki kapasitor. Anda cari kapasitor yang mana, ini banyak kapasitor bekas semua nih. Coba saya cari kapasitor yang gelembung, kalau ada, kalau saya nggak salah ada kapasitor gelembung, saya taruh sini. Bisa Anda cek nih kapasitor gelembung nih. Coba kita cek pakai alat ini harusnya nih tidak bisa. Coba kita tes. Tidak mau hidup LED-nya, bahkan kalau misalnya tidak bagus kapasitornya. Cobalah kalau kapasitor bagus, coba saya ambil yang ini dan kita tes. Pertama terang baru langsung redup, itu namanya kapasitor bagus. Pokoknya sistemnya itu kalau Anda bisa memakai multitester, pasti Anda bisa membuat alat ini dan memakai alat ini. Intinya seperti itu saja, alatnya sangat berguna. Kalau Anda beli multitester harganya ratusan ribu, bahkan ya multitester yang canggih itu ya mahal memang, tapi yang digital ya. Tapi kalau yang analog tuh hanya sekitaran 50.000 saja Anda sudah bisa membeli multitester analog. Ya pokoknya terserah Anda mau membuat alat seperti ini saja. Yang penting kalau mau buat alat seperti ini Anda harus memahami dasar cara kerja ini multitester. Pokoknya Anda harus bisa memakai diometer, itu Anda harus bisa memakainya. Kalau Anda tidak bisa lah memakai ohmmeter, ya cuman mau cara kerja ini. Pokoknya yang penting Anda harus mengetahui cara kerja dioda. Intinya cara kerja dioda saja. Oke, kalau Anda sudah mengetahui cara kerja dioda, maka Anda sudah bisa menggunakan alatnya sendiri. Intinya seperti itu saja. Oke, mungkin video segini saja. Jika Anda menyukainya bisa beri like. Jika Anda tidak menyukainya dislike aja, nggak apa-apa. Oke, mungkin sekian saja dari saya dan saya ucapkan terima kasih, mantap. Jangan lupa di share video ini supaya teman-teman Anda semua mengetahui videonya dan ya pastinya ini bermanfaat. Oke, jangan lupa di share ya. Oke, mantap.